tentang ketahanan pangan dan upaya dalam masa COVID-19 ini. Sudah ada hadir dalam diskusi Zoom kita ada Om Zainal Arifin yang merupakan mengatasnamakan dirinya petani muda panah merah. Yes. Oke. Nah, sebelum itu saya coba prolog bahwa diskusi ini awalnya dari sebuah tulisan yang menye-menye yang kebetulan juga saya share pada waktu itu untuk mengutarakan keresahan. Jadi di antara kawan-kawan kita yang terus memonitor pelaksanaan PSBB dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait COVID-19, kita juga kawan-kawan lain juga yang membantu atau maksudnya menyediakan atau support masyarakat yang terkena dampak di COVID-19 ini. Nah, ketahanan pangan personal dan komunal. Jadi, seperti yang kita lihat bahwa selain dampak negatif akibat wabah COVID-19 ini juga menimbulkan dampak positif, yaitu antara lain yang memulihkan dirinya dengan polusi bumi. Jadi, ada dampak positif dari COVID-19 ini. Dan juga ada persaudaraan yang sesama manusia yang semakin, jadi aksi-aksi sosial, penggalangan dana, penggalangan logistik, bantuan, terus satu sama lainnya yang tidak berbatas pada agama, suku, bangsa, negara, itu banyak terjadi di dunia terkait dengan wabah COVID-19 ini. Jadi pemulihan bumi dan peningkat persaudaraan sesama manusia yang meningkat. Nah, teori yang berkembang dari yang kita simak di timeline sosial media ataupun di berita, kapan wabah ini berakhir? Ada yang bilang Mei, Juni, Juli, atau juga ada akhir tahun. Ada yang bilang menulis itu ini nggak bakal hilang di muka bumi. Mungkin intensitasnya aja yang berkurang, tapi secara itu mungkin tetap ada rilis WHO yang terakhir ya. Nah, mulai dari kajian penanggulangan bencana, kajian kesehatan, kajian keamanan negara, bahkan juga kajian ilmu falak atau falakiyah itu juga sudah punya prediksi sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing tentang kapan wabah ini akan berakhir. Bahkan juga sudah ada kajian yang stepping forward atau lebih laju dari yang tadi saya sebutkan, yang bagaimana kita akan melewati masa recovery dari wabah ini. Jadi, bagaimana kita akan selesai wabah ini, lalu kita akan di masa recovery-nya. Itu juga sudah ada dari kajian ekonominya, sosialnya, politiknya, bahkan juga akan dihadapkan dengan kenormalan yang baru. Jadi, kenormalan yang sekarang ini atau yang sebelum wabah dengan yang sesudah berbeda normalnya. Mungkin kehidupan, salah satu contohnya ada kehidupan manusia tentang kesehatan, orang akan lebih terbiasa di tangan gitu kan, hand sanitizer atau disinfektan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin itu salah satu bagian dari kecil kenormalan kita hadapi setelah wabah ini. Nah, terlepas daripada itu, sebenarnya lebih penting dari kita untuk membahas juga tentang ketahanan dan komunal. Gimana kita melewati wabah global ini. Nah, ketahanan personal ini, ketahanan berbagai macam lini, dari finansial, gitu kan, sosial, budaya, dan juga tentang pangan atau hal yang paling di kehidupan kita, yaitu ketahanan yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Nah, gimana ketahanan pangan secara personal dan komunal mampu membuat kita bertahan di situasi krisis ini dan melewatinya sampai ke masa recovery. Jadi itu yang penting dulu, gimana kita melewati masa krisis ini dulu.
sebelum kita mikirkan masa recovery itu. Nah, ketahanan pangan ini menjadi banyak sorotan banyak pihak, di mana kita bisa melewati ini dengan kecukupan atau ketercukupan di tingkat personal, keluarga, RT, RW untuk mampu mencapai makanan kita secara individual maupun secara dalam konteks yang lebih besar, bisa komunitas kota, negara, atau provinsi. Lalu gimana kita bisa melakukan kegiatan atau misalnya mempunyai kekuatan sosial secara individual dan komunal untuk mencukupi pangan, mengajak dalam kebaikan. Jadi gimana kita melakukan atau membentuk kekuatan sosial yang bisa meningkatkan ketahanan pangan kita secara individual dan secara komunal tadi. Nah, kalau kita mau mengangkat filosofinya Noah Ark, bahteranya Nabi Nuh, yang bisa menyelamatkan memasukkan makhluk-makhluk dari berbagai jenis itu ke dalam sebuah perahu besar yang menghindarkan mereka dari banjir bala yang melanda pada waktu itu. Tapi kalau misalnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu terlalu besar dan terlalu utopis lah untuk direalisasikan manusia awam seperti saya, kita bisa atau saya bisa menyerukan untuk membuat biduk-biduk perahu kecil tingkat komunal, di tingkat keluarga, RT, RW, kota, negara, provinsi, segala macam. Di tingkat yang paling kecil, kita harus melakukan penguatan ketahanan itu. Kalau misalnya kita berpikir bahtera Nabi Nuh itu terlalu besar dan terlalu utopis. Nah, seperti yang kita tahu, biduk ini akan menjadi safety boat, kayak perahu penyelamat kita menuju ke masa recovery. Jadi kita berpikir ke masa recovery dulu lah. Ini bakal menjadi perjuangan yang panjang. Kita lewat krisis sekarang ini, lalu kita akan menghadapi masa recovery, itu bakal menjadi perjuangan yang panjang. Jadi kita akan memotong-motongkan dulu. Gimana kita melewati masa krisis ini dulu sebelum kita masa recovery itu. Nah, seperti kata ulama masyhur Ibnu Athaillah dari itu menyampaikan bahwa kita tidak boleh bersandar kepada amal, tapi bersandar kepada Allah. Jadi bersandarkan kepada amal saja kita tidak boleh, apalagi kepada kekuasaan sekelompok manusia. Dalam hari ini mungkin yang punya wewenang, otoritas yang sekarang di jabatnya. Jadi kita menyeru untuk mereka melakukan perbaikan pelaksanaan penanganan ini, tapi juga kita memperbaiki diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita, menyiapkan diri kita dan lingkungan di sekitar kita untuk melewati masa krisis. Gitu. Jadi kita menyeru untuk kita dan sekitar kita untuk bisa melewati masa krisis ini menuju masa recovery. Itu gambaran awal dari diskusi kita malam ini. Lalu sudah hadir beberapa kawan-kawan kita, termasuk juga ada Om Zainal dari Petani Muda Panah Merah, dan juga ada kawan-kawan lain dari Jaringan Petani Muda dan seluruh yang hadir di sini yang menerima undangan dari kami. Kita akan membuka wacana diskusi kita malam hari ini dengan sebuah pertanyaan yang simple kepada Om Zai ya. Halo Om Zai. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sampaikan pertanyaan yang bisa membuka diskusi kita malam ini lah. Siap. Gimana sih kondisi pertanian kita ini, khususnya di Riau? Silakan Om. Oke. Sebelumnya terima kasih nih buat Om Sandi sudah menginisiasi mewadahi kita untuk istilahnya bisa sharing terkait COVID, pertanian, dan juga masa depan kita, anak-anak muda. Saya mau sharing sedikit ya, boleh ya?
Siap. Sebelumnya perkenalkan saya Zainal Arifin. Saya di sini sebagai tim lapangan dari perusahaan penghasil benih sayuran unggul namanya PT Sweatseed Indonesia atau lebih dikenal dengan merek dagangnya Capana Merah. Saya domisilinya di Pekanbaru. Pada saat ini COVID memang istilahnya termasuk yang perlu kita tanggapi juga dengan bijaksana. Tidak selalu COVID itu berefek negatif, tapi juga bisa positif juga ya, khususnya di bidang pertanian. Saya mau sharing sedikit nih soal pertanian. Siap. Tapi saya mau sambut dulu nih teman-teman dari yang sudah gabung. Ada Ahlul Fadli, Om Siap. Fadli, apa kabar Om? Ya Bang, apa kabar? Sehat ya. Ini iPhone siapa nih namanya nih? iPhone. Halo. Terus yang ini Vidya Yeni. Salam kenal sebelumnya ya. Halo. Terus ada Selpa Tamrin. Dan di sini udah bergabung juga perwakilan dari petani muda. Kalau di sini nama akunnya Juragan Tani. Oh, siap. Ya, Juragan Tani. Kalau nama aslinya namanya Om Fuja. Beliau ini petani muda dari Kabupaten Taluk Kuantan atau Kuantan Singingi. Siap. Nanti bakal sharing juga ke kita apa sih motivasi dia jadi petani, kemudian apa yang sudah dia dapat dari dia jadi petani dan yang lainnya juga. Mungkin ini buat saya ini yang pertama ya bikin acara online begini, dan mungkin kalau misalnya ada yang kurang-kurang saya mungkin perlu dimaklumin ya, agak-agak gimana juga ini soalnya masuk yang belum terbiasa dengan kegiatan online kayak gini. Tapi paling nggak kalau misalnya sudah pertama kayak gini, untuk selanjutnya akan lebih enjoy lagi ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Mbak Vidya ya. Oke ya, pertama mungkin saya mau sampaikan bahwasannya pada masa COVID ini pertanian sebenarnya harus tetap jalan. Karena kalau pertanian nggak jalan, bayangin kita mungkin yang di luar, yang masyarakat sekarang ini mungkin bakal kelaparan ya. Apalagi kondisinya kayak Pekanbaru. Pekanbaru itu bukan suatu daerah yang penghasil sayuran atau penghasil pertanian, melainkan tempat transit. Artinya dia masih mengharapkan distribusi sayuran dari luar daerah, misalnya dari Sumbar, dari Medan, dan dari Jawa. Nah, jadi di sini mungkin alangkah baiknya kalau kita sebagai petani, khususnya anak-anak muda di Pekanbaru dan Riau pada umumnya, itu juga harus bisa mulai belajar nanam-nanam juga nih, paling nggak buat buat ketahanan pangan di rumah dulu kan. Nanti ke depan kalau misalnya memang prospek yang nggak ada salahnya juga kayak Om Fuja atau Juragan Tani yang sudah menggeluti secara profesional di bidang pertanian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sih prospeknya ya di bidang pertanian. Sebenarnya pertanian itu untuk zaman dulu yang pernah kita tahu, mungkin kita ngelihatnya pertanian itu sebelah mata aja ya. Sebelah mata dalam artian ya kita ngelihatlah dulu kakek-kakek kita dulu kalau jadi petani sampai dia kakek-kakek, dari mudanya sampai kakek-kakek itu nggak punya hasil apa-apa. Tanah nggak punya, rumah nggak ada gitu kan. Sorry, suaranya kurang jelas ya. Jadi gimana ya? Itu pertanian zaman dulu. Itu pertanian zaman dulu artinya ya itu nggak bisa disamakan dengan pertanian yang sekarang ini. Kenapa zaman dulu itu seperti itu? Karena sebenarnya pada saat itu pengetahuan atau misalnya ilmu dari bertaninya juga masih sangat minim, masih mengandalkan istilahnya teori-teori alam aja atau belajar dari alam tadi, tapi nggak belajar secara teknisnya dengan baik dan benar. Padahal kalau kita tahu cara nanam itu sebenarnya kalau kayak nanam yang sayuran, cabai, melon atau semangka gitu kan, itu sebenarnya gampang banget. Tapi gampang banget itu buat orang yang udah paham ya kan. Sama halnya kayak kita belajar main gitar nih. Kalau main gitar kalau memang udah paham sama kunci-kuncinya mungkin orang yang udah paham bilangnya gampang ya. Tapi kalau orang yang belum paham mungkin
kayaknya payah ini kan, nggak mungkin bisa gitu kan. Nah, sama juga di bidang pertanian. Artinya kalau kita mau belajar, ya pasti bisa. Dan sebenarnya simple rumusnya. Pertanian atau makhluk hidup, tanaman itu sama dengan makhluk. Nah, perlakukan dia juga sama kurang lebih logikanya dengan makhluk hidup. Dia perlu makan, perlu minum, perlu nutrisi juga kan. Nah, mungkin yang seperti itu yang dasarannya harus kita ketahui dulu. Jadi jangan sampai kita cuma kepengennya nanam doang, terus berharap panen gitu kan, tanpa melakukan apa-apa. Kayaknya mustahil dan kayaknya nggak mungkin juga ada keajaiban juga kan. Makanya saya di sini sebenarnya saya juga belum jadi pro banget di bidang pertanian, tapi karena sering ke lapangan, sering ketemu juga sama petani-petani di lapangan. Petani-petani di lapangan itu mulai dari yang saya temuin itu mulai dari yang biasa aja sampai petani itu yang punya ilmunya tuh luar biasa dan karena seringnya kita ke lapangan kita sering sharing dan ilmunya itu selalu dapat nambah gitu. Apa yang kita pelajari di kuliahan dulu walaupun backgroundnya kita memang pertanian itu nggak selalu bisa pas di lapangan. Ya, betul. Nggak selalu ya. Jadi harus ada istilahnya balance juga ilmu di lapangan sama ilmu teori dasar kita pertanian itu harus matching juga. Kita nggak bisa mengandalkan 100% yang kita dapat dari teori dan kita juga salah kalau misalnya kita mengandalkan yang 100% dari lapangan aja. Ini harus di-mix ilmu-ilmu kayak gini. Jadi baru dapat istilahnya hasil yang sesuai dengan harapan kita. Mungkin sebelum jauh, saya mau sapa dulu Juragan Tani nih, Bang Om Fuja. Om Fuja boleh say hello dulu nggak nih? Perkenalan diri. Halo, Om Fuja. Tes. Wah, orangnya kayaknya, dia buka mood-nya, oke. Om Fuja, silakan Om Fuja. Buat diketahui juga sebenarnya kita nginvite beberapa petani muda sih, perwakilan dari beberapa daerah. Cuma kondisinya mungkin karena ini perdana juga, jadi teknis prepare-nya masih belum maksimal. Dan kita announce atau sounding ke teman-teman juga masih belum yang fokus tadi karena masih kerjaan padat banget. Mungkin kita akan next, mungkin akan lebih lengkap lagi tim kita. Ini Mas Puja boleh say hello, dengar suaranya kalau oke, mungkin. Halo? Oh, di miss call dulu boleh. Atau sambil ngobrol lagi. Boleh ya. Jadi mungkin yang di Riau nih Om. Ini langsung menanyakan yang di Riau. Komoditi yang idaman nih yang Om dampingin kebanyakan apa? Komoditi yang banyak. Komoditi sih sebenarnya hampir variasi ya. Hampir variasi. Cuma kalau background-nya saya lebih fokus di horti sih. Di horti atau tanaman palawija yang umurnya itu nggak lebih dari 1 tahun. Perkebunan skala besar itu. Iya, sebenarnya kalau potensinya sayur mayur itu sangat prospek, Om. Kita tahu di daerah Riau kan hampir mayoritas itu kan lahan digunakan untuk perkebunan sawit ya. Perkebunan sawit. Jadi ke depan kalau misalnya ke depan perkebunan sawit makin diperluas, mungkin yang nanam-nanam sayur juga akan makin sedikit kan. Sementara konsumsi masyarakat akan sayur juga nggak mungkin berkurang kan. Akan terus meningkat. Jadi potensi saya rasa akan lebih prospek ke depan Om Sandi. Jadi kalau dibilang komoditi apa aja, mungkin hampir semua jenis sayuran itu termasuk prospek Om Sandi. Jadi kayak semangka, kemudian pepaya, sayuran daun, kemudian ada cabai-cabean yang asli ya, bukan cabai-cabean. Terong-terongan juga yang asli ya. Itu juga prospek karena nilai ekonomisnya juga lumayan. Melon juga di sini masih didatangkan dari Jawa. Jadi sayang banget padahal kita permintaan melon di sini tinggi banget, tapi supply-nya di tingkat petani itu masih sangat rendah. Jadi
kalau nanam melon tuh udah otomatis harga juga kadang suka lumayan dapatnya. Oh, mungkin kita hitung-hitung aja nih nilai uangnya ya. Mungkin kalian Mas Puja kalau misalnya udah oke, kayaknya lift dia ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya prospek nilai-nilai ekonomis uangnya ya. Kita kayak komoditi semangka non biji. Kalau semangka non biji kan kebutuhannya juga sangat besar di sini ya. Apalagi memasuki bulan puasa. Oh iya. Nah ini sangat-sangat sekarang udah mulai kurang nih, petani udah banyak yang kehabisan panenan. Harga udah mulai tinggi lagi. Ya misalnya kalau nanam semangka per hektar itu kan biaya produksinya. Kalau kita hitung-hitung biaya produksi per tanaman itu jatuhnya sampai total biaya produksinya adalah 3.000-an rupiah per batang tanaman. Itu bisa masuk dari pupuk, bibit, kemudian pengolahan lahan, tenaga kerja, itu masuk di situ. Jadi kita totalkan per tanaman itu bisa 3.000 per tanaman. Sementara potensi hasil per tanaman itu minimalnya tuh 5 kilo, Om. Nah, potensi hasil kalau populasi per hektarnya, per hektar di semangka non biji, itu populasi atau jumlah tanaman yang bisa ditanam per hektar itu kurang lebih sekitar 4.000 batang. 4.000 batang. Jadi 4.000 batang kali biaya produksinya 3.000 itu kan 12 jutaan modalnya ya. Modalnya 12 jutaan. Nah, kalau hasil ini hasil minimalnya 5 kilo nih Om. 5 kilo ini kita hitung minimal banget. Jadi bisa mencapai di atas 5 kilo. Tapi kan kalau kita ngitung hasil, kita nggak sampai ngitung yang tingginya ya. Kita justru ngitung yang paling rendahnya, risiko paling bawahnya. Ini kita kategorikan 5 kilo. Bayangkan kalau misalnya satu tanaman 5 kilo, per hektarnya ada 4.000 tanaman, kan 20-an ton. 4.000 tanam kali 5 kilo itu kurang lebih 20-an ton. Nah, 20-an ton itu harga nolak dari petani ke pedagang itu kurang lebih kalau di non biji itu 3.000-an Om. 3.000-an. 3.000 per biji. Itu untuk langsung konsumen apa pedagang? Iya, itu pedagang pengumpul atau pedagang besar. Jadi kita nggak ecer. Kalau di ecer mungkin udah di harga 4.000 5.000 Om. Nah, tapi jarang sih petani yang kalau misalnya namanya skala luas itu di ecer lagi karena memakan waktu juga kan. Sementara dia fokus di produksi. Jadi kalau tadi kita balik lagi ke analisa usahanya, 20-an ton, ya kita tadi dapat 20 ton, itu kali aja 3.000 Om, 20, ya 20 ton itu kan 20.000 kilo ya Om ya. Kali 3.000 Om, itu kurang lebih udah di 60-an juta Om. 60-an juta itu hasilnya, dan periode tanamnya cuma 3 bulan. 3 bulan itu udah paling lama itu. 3 bulan 1 hektar 60 juta ya Om. Iya. Nggak perlu nunggu buah pasir. Ya makanya nggak perlu sampai 5 tahun dan dari segi biaya juga kategorinya kalau 12-an juta atau 15-an juta juga masih sangat terjangkau kan ketimbang kita melakukan penanaman yang mungkin kayak tanaman yang skalanya umur panjang ya kayak sawit, karet kan, itu biayanya juga besar banget. Iya betul. Jadi perawatannya juga. Ya itu tadi, cuma untuk dapetin 5 kilo per tanaman itu ada rumusnya Om, nggak bisa yang kita invest begitu ada asuransinya Om. Iya. Nggak ada asuransinya, nggak ada yang istilahnya bisa dijamin ini bakal jadi, itu nggak bisa. Berarti langsung pertanyaan, di Riau ini banyak pertanian skalanya 1 hektar itu ya Om? Ini banyak banget Om. Udah banyak ya? Banyak banget ya. Dan rata-rata petani di Riau itu kebanyakan hijrah dari Jawa. Hijrah dari luar daerah Lampung, dari Jawa, kebanyakan begitu. Jadi mereka kalau sudah berhasil di sini, mereka akan rekrut dari orang-orang kampungnya yang dari Jawa, bawa anggotanya, mereka akan nanam di sini. Dan kebanyakan orang-orang di sini nanamnya juga enggak yang di lahan pribadi Om, dia beli lahan, kemudian dia tanam lahannya enggak. Tapi kebanyakan di sini itu numpang.
Oh, Karena nyewa. ya nyewa juga jarang di sini Om, kecuali yang Ya. betul-betul lahannya. Ya, kecuali lahannya betul-betul strategis Om. Misalnya kayak di daerah rumusan di dunia pertanian ini yang terbaru, kan kita juga teknologi di bidang pertanian udah makin canggih Om. Udah makin canggih istilahnya. Kita nanam-nanam tuh udah nggak selalu mengandalkan tanah. Om tahu kan bisa mengandalkan juga air. Ya, Jadi hidroponik ya. hidroponik, kemudian mengandalkan media yang lain. Itu juga prospek Om. Nah hidroponik juga bukannya nggak prospek Om. Tapi hidroponik itu kategorinya pertanian orang-orang males istilahnya. Orang males, kenapa dibilang orang males? Karena dia tuh udah sekali nanam kan, nyemai, itu dibiarin aja, asal nutrisinya jalan, ya, asal nutrisinya jalan, itu tinggal nunggu hari panen doang, nggak usah diapa-apain, panen juga. Nah itu, tapi itu prospek juga. Bisa dilakukan buat orang-orang yang punya kesibukan, misalnya dia punya aktivitas yang memang fokusnya lain, gitu ya benar. Misalnya pekerjaan pegawai atau apa gitu kan, dia punya istilahnya nggak jadi fokus pekerjaan dia, itu bisa dilakukan Om. Dan itu sangat prospek. Ini Om ada yang nanya nih Om, ini kawanku nih, ada Bangkus nih di Bangka. Nanya nih, komunitas panah merah di Bangka ada nggak katanya? Di Bangka ada harusnya sih. Tapi nanti kalau misalnya perlu kontak, nanti saya akan kasih kontaknya. Kita akan koordinasi sama tim yang di Bangka. Dan Panah Merah akan siap mendampingi, istilahnya memberikan edukasi, pendampingan. Karena sesuai visi dan misinya, bahwasanya Panah Merah itu kan memberikan pelayanan terbaik bagi petani untuk peningkatan kesejahteraannya. Poinnya di situ. Yang penting bagaimana caranya petani itu sejahtera ya dengan menyediakan benih yang baik, kemudian dengan memberikan pelayanan. Jadi ini Om yang tadi juragan udah online kayaknya nih. Boleh. Mas Puja boleh lah. Mas Puja komentar dulu nih atau say hello buat nyapa teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal buat semua. Waalaikumsalam. Ya. Kalau dari Pak Zainal tadi yang ngomong, saya sangat setuju semua. Kenapa setuju? Karena memang kebanyakan petani yang tempat saya belajar, mereka itu bertani mungkin hanya sebatas untuk cari makan, ya, sebatas cari makan. Untuk dapat nilai yang lebih belum. Mungkin pertama dengan keterbatasan ilmu, bahwa sebetulnya kalau persepsi saya sendiri bertani itu sesuatu yang sangat sebagian petani kita masih petani yang konvensional. Mereka nanam, ngolah tanah, nabur bibit, ditinggal. Nanti udah mau panen baru datang. Nah kalau kayak gitu gimana kita mau sejahtera kalau hanya sebatas bertani, nanam, ngolah tanah, nanam, ntar panennya pas sudah mau datang aja gitu. Nah itu masih sangat konvensional. Nah alhamdulillah kebetulan saya bertani, dibimbing juga sama keluarga, sama saudara gitu. Nah ya jadi apa yang pertama yang saya dapatkan itu bagaimana supaya kita ilmunya ini katanya. Kalau hari ini kita tidak ngolah tanah, berarti hari ini kita tidak nanam. Kalau hari ini kita tidak nanam, berarti hari ini kita tidak panen. Kalau hari ini kita tidak panen, berarti kita tidak punya uang. Nah, jadi nanam hari ini dapat uang hari ini gitu. Tanamnya pagi, siang kita ngolah tanah, sore panen, malamnya dapat uang. Nah itu makanya kenapa kami coba pakai bertanam tanaman sayuran daun. Nah, saya dapat ilmu belajar petani naik kelas, ya kan. Nah, jadi ini sedang coba merangkai kata-kata, bikin buku tentang petani naik kelas. Ada orang, contohnya, ketika kita tanam sayur, loh kok nggak nanam cabai, kok nggak nanam melon, kok nggak nanam jagung. Gampang sih, nanam melon, nanam cabai, nanam jagung, tinggal klik di Google dapat ilmunya. Telepon Pak Zainal dapat ilmunya pasti. Tapi kalau misalnya kita nanam cabai hari ini, nunggu dapat uangnya 3 bulan lagi gitu.
nanam jagung hari ini, dapat uangnya sekian lagi gitu. Nah, jadi dengan siklus nanam sayur daun 21 hari, minimal kita punya bedengan 30 bedengan, itu sebulan ke depan kita sudah bisa panen tiap hari, dapat uang tiap hari, walaupun itu uangnya masih sedikit. Ya, tapi syukur alhamdulillah kita harus bertumbuh. Bagaimana supaya satu hari itu mungkin kita panennya bisa 4, 5, atau 6 bedengan gitu. Gitu ya mungkin Pak Zainal ya. Nah, saya mengedukasi juga apa nih Iya, dari betul. ya kita sudah jalan di Pekanbaru itu, kebun-kebun yang di Kertama sudah sampai, yang di Kualu sudah sampai, terus yang di Jalan Garuda Sakti kilometer 6 kita juga sudah sampai sana belajar bagaimana berkebun sayur yang baik dan benar, teknik manajemennya bagaimana yang baik dan benar. Nah, itu hanya memang mulai termotivasi. Nah, alhamdulillah hari ini di Taluk Kuantan kita nanam sayur itu lahan yang sudah kita buka itu 1 hektar. Yang baru tertanam itu sekarang ini baru 50%. Nah, 50% lagi insya Allah selesai, sudah bisa tertanam lepas lebaran ini. Nah, di Taluk Kuantan, Om Zainal, ada pedagangnya itu berpolitik gitu. Pedagangnya berpolitik. Kita nggak boleh beli sayur dari Pekanbaru gitu. Kenapa gitu kan? Karena sayur dari Pekanbaru itu dia pupuknya pakai pupuk kotoran manusia gitu kan. Pakai pupuk kotoran manusia, tahu dari mana? Lihat aja kebun sayurnya bagus-bagus gitu kan. Sayurnya besar-besar, gede-gede Om Zainal katanya. Iya. Nah, jadi setelah waktu kita teliti, kita tanya di Kertama, yang di Kualu ya kan, di Garuda Sakti, mereka nggak ada tuh pupuk yang pakai kotoran manusia ya. Iya. Nah, jadi setelah diselidiki lagi ternyata supaya sayurnya laku, ya keluarlah isu seperti itu. Nah, tapi intinya yang saya suka dari penyampaian Om Zainal tadi bahwa adalah petani kita harus lebih maju dari petani-petani konvensional yang sebelumnya. Mereka yang tua-tua itu sudah harus diregenerasi dengan anak muda. Kuncinya sekarang ini anak muda kita kekurangan figur yang mau dijadikan contoh. Nah, itu figur yang mau dijadikan contoh. Kenapa? Karena sebagian petani yang di Riau yang kami kenal, yang pernah kami kunjungi, mereka udah gimana ya? Kelasnya memang sudah kelas besar gitu kan. Untuk mengajarkan itu ya no freelance itu istilahnya Om Zainal. Nggak bisa gratis ya? Itu no freelance. Jadi kalau untuk datang ke kebunnya aja mesti atur janji gitu kan. Udah kayak anggota dewan ya? Itu anggota dewan aja kadang nggak seperti itu gitu. Ada beberapa anggota KTNA, pengurus KTNA provinsi yang sudah sempat kita kunjungi gitu kan ke kebunnya. Gitu ya rupanya ya. Berat juga nih seperti ini gitu kan. Nah, jadi memang mungkin ke depan ya kita anak muda harus bikin komunitas dan itu memang harus disupport. Nah, kalau hanya sekedar mencangkul mungkin kita bisa, tapi kita akan tidak punya daya akselerasi untuk tumbuh lebih cepat. Nah, kita di Kuansing, di Taluk Kuantan coba ya jalin kemitraan lah sama Pemda gitu kan. Ya itu juga ribet, mau minjam traktor aja itu sampai 2 minggu baru disetujui. Akhirnya ya kita main belakang gitu. Orang UPT mekanisasinya ya minta maaf nih, siapa tahu ada orang dari dinas ya kan. Ayolah Pak, bagaimana supaya aman nih, yang penting traktornya sampai ke kebun gitu kan. Ya udah main belakang. Kalau untuk beli kan belum ya Om Zainal ya. Amin, didoain aja dulu. Ya, cepat-cepat beli. Nah ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Aduh, Om Juragantani siapa tadi? Namanya Puja. Mas Puja, ya. Puja, oke, siap. 2 pertanyaan, kita langsung aja biar taktis kan. Boleh. Nah, ini yang Vidya Yeni. Pak, saya mau nanya, kenapa saya tanam melon kok nggak pernah berhasil berbuah padahal sudah pakai bibit panah merah. Nah, ini biasanya melon ini masalahnya apa, Om? Silakan, Om. Oke, siap. Boleh ya, saya tanggapi ya. Siap. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditanggapi lagi sama Mas Puja ya. Mas Puja ini muda tapi pengalamannya lebih banyak dari saya.
Sebenarnya saya sih udah nggak bisa dibilang muda ya, karena rambut saya udah banyak yang putih nih. Kalau boleh. Putih kayaknya. Iya. Bukan ngikutin tren ke opa-opaan, tapi Iya. memang alami ini putihnya. Udah kemana-mana, sorry. Jadi melon nih, melon sebenarnya masalahnya di mana dulu nih? Masalahnya di mulai pembibitannya kah? Sampai dia jadi buahnya tuh nggak jadi? Apa karena dia udah jadi terus busuk buahnya? Atau apa nih? Ini perlu Ya gimana diklarifikasi. Vidya bisa langsung ngomong langsung nih, langsung diskusi nih sama Ya. Braganya nih. Silakan aja. Silakan. Mana nih Kak Vidya ini tadi? Halo? Kalau melon sebenarnya ada beberapa teknik khusus ya. Tidak bisa sama dengan tanaman yang lain. Dia ada beberapa teknis yang paling berciri khas atau khusus adalah dia itu harus diseleksi buahnya, kemudian cabang-cabangnya. Nih, pas buahnya udah jadi, belum sampai tua, sudah busuk. Sudah busuk, ya. Itu banyak yang dialami oleh petani-petani kita yang masih baru coba atau masih baru mulai budidaya di melon ya. Kalau busuk buahnya itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama yang disebabkan oleh lalat buah. Nah, si lalat buah itu bentuknya persis kayak tawon atau lebah, warnanya kuning. Jadi dia punya di ekornya itu ada jarum. Jadi modelnya itu kayak lebah ada jarumnya. Nah, jarumnya itu biasanya menyuntikkan telur ke dalam si calon buahnya melon ini. Pada saat melon masih dalam kondisi yang masih muda. Biasa melon dalam kondisi muda itu sangat disukai sama lalat buah karena punya aroma tersendiri yang menarik si lalat buah itu untuk menyuntikkan telurnya ke buah yang masih muda tadi. Antisipasinya gimana Om? Antisipasinya Om? Ya, oke. Ciri-ciri biasanya di buah yang sudah kena suntikan lalat buah tadi biasanya ada lubang. Ada ya bintik-bintik hitam. Ada bintik hitam bekas dia ngelubanginnya tadi. Nah, kalau misalnya sudah masuk itu telurnya ke dalam calon buahnya tadi, itu biasanya telur akan berubah jadi ulat. Ulat berkembang di dalam buah tadi, akhirnya busuk. Itu salah satu yang disebabkan oleh lalat buah. Nah, kalau misalnya sudah ketemu lalat buah, itu antisipasinya boleh pakai kimia, boleh pakai perangkap. Kalau kita masih dalam kategori petaninya masih skala kecil, mungkin pakai perangkap akan lebih efisien ketimbang pakai yang insektisida atau kimia. Biasanya kimia itu dilakukan kalau misalnya di pertanian dalam luasan yang cukup luas. Alika yang bahan aktifnya itu imidacloroprid. Itu kalau misalnya kita semprotkan ke lalat buah, kontak dia itu mati. Jadi dia harus kontak dulu, nyemprot, begitu ada lalat buahnya kena mati. Nah, itu pakai Alika. Terus kalau misalnya mau pakai yang sistemik ada juga. Jadi kita semprotkan ke daun, nggak perlu si lalat buahnya kena lewat kontak langsung, tapi dia makan daunnya yang sudah kita semprot sama yang sistemik, itu baru si lalat buahnya akan mati secara sistemik karena dia nggak langsung. Biasanya dia makan si daun atau makan buahnya dulu, baru dia mati. Secara ininya, buat Mbak Vidya,
mungkin kalau Mbak Vidya dan teman-teman yang lain di sini masih sangat awam di dunia pertanian, saya mungkin mau ngasih sedikit ini nih, ada solusi jitu sebenarnya untuk petani-petani milenial yang udah sekarang ini kan makin maju ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang membantu kita untuk istilahnya kita nggak perlu repot lagi cari solusi, tapi kita bisa langsung dapat dari aplikasi. Nama aplikasinya saya boleh share di sini ya, Om Sandi ya, Boleh, Om Ari. siap. Saya Silakan. boleh sedikit kasih presentasi ya. Ya, siap. Untuk yang ini ya, bentar. Tapi mungkin ya, oke. Nah, ini ada halo Om Sandi dan yang lain. Ini kira-kira presentasinya kelihatan nggak di sana? Masih hitam. Masih hitam ya? Hmm. Oh ya, belum. Screen sharing. Kalau sekarang sudah? Belum, masih ya? Belum, Atau- masih hitam. Mungkin salah pilih screen. Oh, coba saya. Oh, ini udah. Sudah ya? Ya. Ya. Buat teman-teman yang lain sudah lihat ya? Oke. Nama aplikasinya adalah Sipindo. Di Sipindo ini kita punya beberapa fitur. Fitur ini sangat membantu buat petani yang masih awam di dunia pertanian untuk lebih paham bagaimana sih cara nanam, berapa sih jumlah bibit yang harus disiapin kalau kita punya luasan lahan sekian. Terus kalau kita ketemu penyakit atau tadi kena busuk buahnya, kita tinggal foto buahnya, kemudian tinggal di submit, itu akan keluar jawabannya. Jawaban itu biasanya yang mendekati. Nah, kalau misalnya masih kurang puas, itu ada di fitur konsultasi. Jadi itu bisa langsung chat-chatan sama si admin untuk kayaknya nih jawaban dari ini kayaknya kurang pas nih atau masih pengen detail lagi gitu kan. Nanya-nanyanya dan itu bisa ada di fitur konsultasi. Nah, sebentar mungkin di yang ini dulu ya, sebentar. Mana ya? Oke. Fiturnya apa lagi, Om? Misalnya kayak tadi mungkin pertanyaan Bangkus yang di Bangka bahwa misalnya bisa nggak membuka link pada membuka perantara atau membuka jalan antara penjual dan pembeli gitu. Itu ada juga. Jadi kita juga nyiapin fitur yang istilahnya bisa jualan online. Jadi begitu kita panen atau misalnya ada teman kita petani panen, kita pengen promosiin hasil panenannya lewat yang di aplikasi ini, itu juga bisa. Tinggal sebutin aja apa yang mau dijual di situ. Nah, nanti yang melihat itu sama kayak misalnya kayak Bukalapak, Tokopedia, e-commerce-nya lah. Tapi itu yang khusus pengguna aja sih. Nah, di sini ada fitur jual beli tadi yang dibilang. Fitur jual beli. Fitur jual beli, oke. Tapi nanti teman-teman bisa saya kasih linknya buat download supaya bikin grup biar lebih gampang kita ngeser soal pertanyaan. Saya sih sangat ini sekali. Siap. Lebih mudah aja gitu ininya. Nah, ini kayaknya belum. Ini kalau dibaca di sini kan ada tadi jual beli kan, terus ada bahkan informasi cuaca ada juga ya. Jadi ada jadwal cuaca gitu Om ya, atau perakiraan cuaca gitu ya. Iya benar, ada juga. Jadi ada cuaca, ada jual beli, ada pengenali dia. Jadi terdapat beberapa pilihan di fitur jual beli sayur dalam aplikasi Sipindo. Ada apa aja kira-kira. Nah, ini ada
Kalau misalnya kamu jadi penjual, pengen menawarkan jualannya, itu jadi ada fitur jualnya. Jadi kalau kita mau beli, ya kita di fitur belinya. Jadi kita bisa cari katalog, istilahnya apa ya, produk-produk yang ditawarkan si petani buat dijual di daerah kita. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, ini salah satu contoh yang fitur jual belinya. Oke. Jadi mungkin nanti sekilas saja, nanti untuk linknya nanti bisa nanti saya share di apa namanya di WA ya, atau saya kirim ke Om Ari boleh share ke mana aja. Siap. Ini tadi ada, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya lagi Om ya, nanti boleh. Di sini kita bahas lebih lanjut. Boleh. Yang tadi ada pertanyaan dari kita urut dari atas ya. Bang Kus tadi nanya, Om Puja jualnya ke tengkulak atau langsung ke konsumen katanya? Ke tengkulak ada, ke konsumen ada di pasar. Oke, berarti membuka semua jalan ya. Jadi kalau misalnya ini pertanyaan dari Iya, lanjut. Pertanyaan dari Roni tadi ya, maksudnya tentang minyak sawit dan sagu. Ya Ron ya? Ini ada Roni dari Fakultas Pertanian UIR ya, Ron ya? Iya Bang. Iya Bang. Kalau minyak sawit, aku boleh bantu jawab lagi gitu ya. Kalau misalnya menjadi komoditi utama ya, ini mungkin beda ruang diskusi Ron, karena ini kan pertanian sayur mayur ya. Kalau yang minyak sawit itu kan skalanya beda, juga tipenya beda gitu. Dan panah merah mungkin nggak ada juga bibit sawit. Oke Bang. Jadi justru kita ada gerakan. Berarti lari ya? Iya, kita mengajak gerakan untuk bertani kan untuk memberikan pilihan lain kepada masyarakat. Ada juga komoditi yang menjanjikan, yang value-nya tinggi, tapi tidak semata-mata cuma sawit gitu. Jadi kita memberikan pilihan komoditi kepada masyarakat gitu. Misalnya kalau sawit harus 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar, nah dengan hitung-hitungannya Om J tadi, 1 hektar melon bisa 60 juta, ya kan? Nah, jadi secara hitung-hitungan sebenarnya pertanian ini menjanjikan juga gitu. Oke, itu ya Ron ya. Nanti pertanyaannya khusus ke pertanian aja, biar nanti bisa kita sambut. Okay. Lalu kita lanjut, misalnya ini tadi ada dari Alfi nih. Mohon maaf, bahan kimianya ini digunakan untuk membunuh lalat atau sekaligus ulat yang ada di dalam buahnya tadi itu Om? Kalau bahan kimianya tadi sebenarnya lebih ke lalatnya ya. Ke lalatnya. Kalau ulatnya itu kan sudah masuk ke dalam buah ya. Ulatnya sudah masuk ke dalam buah. Biasanya kalau yang insek yang kontak, kita insek itu ada 2, ada beberapa macam ya. Ada yang kontak, ada yang sistemik, ada yang campurannya. Nah, kalau misalnya yang kita berikan yang kontak, kalau ulatnya sudah di dalam buah, itu nggak akan kena. Kita akan berikan, kalau misalnya si lalat buah itu, supaya dia mati, yang ada di dalam buah itu kita harus gunakan yang sistemik. Nah, selain karena lalat buah, busuk buah yang terjadi di buah melon itu juga sebenarnya disebabkan oleh jamur. Jamur itu juga berpengaruh. Jamur itu kita gunakan fungisida. Jadi pestisida itu banyak golongannya, ada insektisida, ada pestisida, ada rodentisida. Ya, fungisida itu buat jamur. Selain itu ada satu lagi. Jadi kalau bukan karena si serangga atau misalnya si hama, itu disebabkan karena si jamur. Tapi kalau nggak kena karena dua-duanya, biasanya karena defisiensinya, nutrisi dalam bentuk yang mikro. Mikro ini, mungkin saya di sini ada slide sedikit ya. Yang kategori mikro itu sebenarnya kayak kalsium, kayak misalnya boron, itu kategorinya unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, itu biasanya biasanya dia punya satu paket sendiri dia. Biasanya disemprotkan ke daun, atau dia ada juga paketan yang biasanya masuk ke dalam majemuk NPK.
Cuma jarang sih. Nah, kita harus menjeli betul lihat karakter si buahnya tadi masuk kemana ini, masuk yang kena hama atau masuk kena jamur atau masuk kena Atau yang tanah. yang kekurangan unsur hara. Jadi sama juga kayak kita menganalisa orang sakit. Kalau orang sakitnya sakit kepala ya kita kasih sakit kepala kan, Paramek. Tapi kalau misalnya sakit perut ya jangan kasih sakit kepala, nggak akan sembuh malah tambah parah. Kepalanya mules mungkin Om. Ya, kepalanya mulus ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Sip, ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya nih. Ini beruntun-untun banyak nih. Nah, lalu dari tadi malah ini dari Om Puja nih. Om Jay katanya itu tadi ada rahasia buat buah melon jadi 5 kilo per tanaman. Mohon sharing ya rencana nih apa namanya? Mau tanam melon juga namanya. Iya. Om Aris nanti tanamnya apa aja sekarang? Tanamnya kecil paling. Ya tanaman kebun rumah, cabe, apa jeruk tanaman gitu-gitu. Kalau Om Ari tanam kebaikan aja. Enggak, ini baru mulai kalau untuk yang rumahan Om. Boleh. Saya jawab dulu ya. Yang siap. Mas Puja Juragan Tani. Ini sebenarnya yang saya maksudkan 5 kilo itu semangka sebenarnya. Semangka. Oh iya, semangka ya dia. 5 kilo di melon itu kayaknya jarang ada sih. Paling besar-besarnya 4,8 pernah kita bikin melon yang buahnya di kisaran 4,8. Oh, 4,8. Itu pun jenis melonnya yang melon daging putih yang ngenet di luarnya. Nah, itu mungkin ke semangka Mas Puja. Tapi kalau di melon itu paling gedenya 4,8. Kalau ininya resiko potensi paling rendahnya berapa kalau melon? Melon itu ya bisa di bawah 1 kilo. Kalau misalnya nggak cukup nutrisi, nggak diseleksi buah, jadi satu tanaman itu dibiarin semua jadi buah, akhirnya buahnya kecil-kecil, nggak masuk ke pasar atau kualitasnya nggak masuk. Nah sebenarnya buah melon itu nggak boleh gede-gede. Kenapa nggak boleh gede-gede? Karena si agen biasanya akan susah jualnya. Karena melon itu termasuk buah yang kategori yang premium buat di masyarakat kita. Jarang orang beli melon itu jarang banget. Ya masih lebih ke semangka, beli 20.000 udah dapet gitu kan. Kalau melon juga kadang nggak semua orang suka juga. Dan biasanya kalau kategori di grade yang biasa diambil ke petani itu di atas 1,5 kilo atau 1,2 dia udah masuk timbangan di bandar atau di pengepulnya. Itu sampai di kisaran 2,5 kilo. 3 kilo dia udah mulai mikir-mikir, tapi kalau cuma 1-2 dimasukin juga. Oke, lanjut lagi nih ya Om ya. Siap. Ini sebelumnya selamat datang untuk Kak Uut. Kak Uut, selamat datang Kak Uut. Selamat datang Mbak Uut, Kak Uut. Ini di rumah nanam apa nih? Halo? Ya udah nih nanti. Lanjut lagi. Ada nih bagus nih soal melon. Saya pernah baca varietas Stella melon crunchy dengan tingkat kemanisan 15-17 grit katanya. Kalau penyakitnya melon kabarnya adalah virus. Terus kita kenalnya virus Gemini atau yang bikin tanaman itu kuning, kemudian daunnya mengkerut dan dia nggak bisa tumbuh normal. Jadi kalaupun berbuah nanti buahnya juga nggak normal. Jadi virus itu akan menyerang genetikanya, sama halnya kayak kita kena virus HIV gitu kan, yang diserang genetiknya. Jadi kemungkinan buat sembuh sebenarnya agak sulit. Tapi kalau mau jadi buah juga sebenarnya nggak bisa normal kalau sudah kena virus. Kita jawab ya soal melon. Saya pernah baca varietas Stella, bener banget. Ini Stella kita, ini produk premium kita dari Panah Merah, dan dia nggak semua daerah ada Stella, tapi kemungkinan tahun depan mungkin akan semua daerah punya Stella dan bisa jual Stella. Melon crunchy, betul. Crunchy itu apa ya? Itu kalau dimakan tuh crispy, crunchy. Kriuk gitu ya. Kriuk, tapi nggak kayak kerupuk. Crunchy gorengan. Bener yang dibilang 15-17 break, itu bener.
Om Ari tahu nggak gula itu berapa Brixnya? Nggak tahu. Gula pasir itu kisaran 11 Om. 11 11. sampai 12. Berarti itu lebih dari gula pasir 11 biasa ya? sampai 15 udah manis banget Om. Makanya dia Itu, kelasnya kelas premium. oh itu sama lah tingkatnya sama kemanisanku berarti ya. Amin. Tapi ya, nanti kalau udah terlalu manis nanti dapat 2 Om. Aduh, Asik. iya. Ya. 3. Oke sih, berarti Terus lanjutnya penyakit lanjut. melon kabarnya adalah virus, benar. Hmm. Virus. Makanya kita punya yang tipe golden itu yang sudah tahan virus, namanya Alisa. Tapi Golden ini dari kuning itu ya? ya golden, dagingnya orange. Oh iya, Dagingnya orange. orange, luarnya kuning, tanpa net, mulus dia. Jadi ya virus. Virus ini ya tadi sebenarnya semua tanaman itu potensi kena virus. Oke. Ya, cuma pengendalian virus itu langkah bagusnya tuh lebih ke apa namanya mencegah ketimbang mengobati. Karena kalau sudah kena akan sulit mengobatinya, akan butuh biaya ekstra, tenaga dan biaya perhatian khusus lah. Dan kemungkinan untuk sembuhnya juga nggak bisa 100%. Oke. Nah, Berarti jadi kayak vaksin gitu ya, pencegahan ya Om ya? ya pencegahan. Jadi si virus ini kan disebarkan oleh kutu-kutuan Om yang membawa si virus. Nah, si kutu itu kan sifatnya menusuk menghisap daun atau batang atau bagian dari tanaman ya. Yang secara genetiknya itu sudah membawa virus Om. Jadi masuk dia lewat itu ya. Kemudian dia bergerak atau menyebar ke tanaman yang sehat. Kemudian menusuk menghisap lagi. Nah, akhirnya penyebarannya sangat mudah Om. Nah, yang kita basmi itu pembawanya si kutunya tadi. Jadi bukan si virusnya. Kalau virusnya nggak bisa diapa-apain. Jadi yang harus kita basmi itu si pembawanya atau vektornya, si kutunya tadi. Si inangnya tadi ya. Ya, jadi yang harus kita bunuh adalah si kutunya. Nah, Kutu membunuh kupret kutu tadi ini ya kutu kupret. Tapi kalau di bahasa kita tuh bukan kutu kupret, kutu Apa? putih. Kutu putih. Oh, Kita yang ada bikin daun putih-putih kan? Ya, kita ada 3 jenis kutu-kutuan. Itu yang sifatnya menusuk menghisap itu ada kutu putih yang putih-putih kalau kita pegang tanaman tuh terbang dia Om. Iya. Terbang dia sangat susah untuk dibasmi karena kan si kutu tadi juga punya lapisan lilin Om. Pernah lihat kupu-kupu? Pernah. Kupu-kupu kalau kita semprotkan, ya janganlah. Kupu-kupu kalau misalnya disemprotkan kan punya lapisan lilin kan, dia nggak akan terus ke bagian ininya kan, ke bagian. Jadi itu akan sangat butuh ekstra lah untuk ininya. Nah, kemudian ada kutu daun Om. Kutu daun itu biasanya ada di bagian-bagian bawah daun. Iya, betul. Nah, biasanya kalau kita ada kutu itu kita pites itu gampang banget Om. Warnanya hijau agak kekuningan. Dia gerombol-gerombol di bawah daun. Iya. Nah, itu juga salah satu pembawa virus. Kemudian ada tungau Om. Nah, tungau itu jenisnya hampir sama kayak laba-laba, tapi lebih kecil. Oke. Lebih kecil dan itu sifatnya parah juga kalau sudah kena tungau. Si daun itu bisa kayak kerupuk Om. Jadi mengkeret, dipegang itu krauk gitu. Kering gitu ya. Sampai tebal daunnya dan dia sulit untuk Nah, paling yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Jadi kita ada istilahnya mencegah kutunya tuh apa-apa aja yang harus diberikan. Nah, itu di aplikasi Sipindo tuh lengkap. Jadi kalau cara membasmi kutu kebul tuh apa? Secara kimia tuh bagaimana? Secara kimia tuh obat-obatannya apa aja? Racunnya tuh apa aja? Mungkin itu Om Kus. Tapi kalau boleh tahu kayaknya Om Kus kayaknya udah lama nih menggeluti pertanian ini. Kayaknya udah hafal produk, kemudian Brix. Kus petani ya. Virus. Om Kus petani ya? Oh ya. Mantap. Kagak Om, cuman memang lebih petani labil. Oke, mantap. Saya ini kebanyakan baca tapi sedikit. Iya. Sedikit praktek. Siap. Masih labil Om, masih mau labil nih, mau jadi petani apa masih aja. Masih labil ya. Boleh sharing sedikit atau boleh nanya-nanya dikit Pak? Boleh. Sikat, langsung aja. Siap. Langsung boleh. Oh disuruh singkat nggak jelas ya?
Sikat maksudnya Oh, bukan sikat. singkat. Jadi kebetulan saya punya sedikit kebun di kampung. Memang sekarang yang lebih banyak ngelola memang orang tua. Ya memang betul kata Om Arisandi, saya ini lagi bingung mau nanam apa gitu kan. Ya kalau baru coba-coba pernah tanam coba cabai sedikit, 1-2 batang nggak ada masalah. Lebih dari 10 batang muncul tuh penyakitnya, yang daun keriting lah. Yang paling sering sih daun keriting memang. Daun keriting, terus buahnya pada rontok, lalat buah kan itu. Nah itu, terus jadi sebenarnya varietas yang yang lebih aman untuk dimulai ditanam itu apa ya? Kemarin sempat tertarik adalah jenisnya seperti terong, cabai rawit, kemudian ada apa namanya sayuran daun. Nah itu akan lebih sangat mudah sekali untuk dipelihara karena dari segi ketahanan terhadap penyakitnya si tanaman ini bagus. Jadi kena kutu 1-2 kutunya masih lewat lah, masih aman, masih mau berbuah. Nah, lebih disarankan ke tanaman-tanaman seperti itu, cabai rawit, dan disarankan juga cari benih atau bibit itu yang memang secara kualitas itu bagus, Om. Nah, jadi untuk panah merah sendiri ke arah belakang ini juga sudah banyak mengeluarkan benih-benih yang sudah tahan virus, Om. Jadi secara perawatan sudah lumayan minimalis, artinya nggak ribet lagi karena dari ketahanan terhadap virusnya sudah tahan, jadi perawatannya juga lebih mudah. Mungkin kalau nanam di polybag, saya sarankan kalau nanam di polybag itu ada caranya sih, nggak bisa nanam di polybag itu. Ini saya mau kasih gambar. Kemarin kita juga ada program santri berkebun. Santri berkebun, nah ini sudah jalan. Ini salah satu contohnya. Saya kasih share ya sebentar ya. Ya. Saya share screen. Oke. Oke, share screen ini. Oke, udah kelihatan belum ya? Hitam. Nah, ini udah. Udah ya. Nah, ini salah satu contoh dari kita berkebun menggunakan polybag. Sebenarnya nggak ada masalah di polybag, mau di mana, mau di hidroponik, mau dimanapun. Bukan poligami ya, Om. Yes, yang penting bukan poligami. Oh, mari kadang-kadang ya. Jadi kalau di polybag ini kunci suksesnya satu aja. Karena kan dia di polybag nih tanaman. Jadi si akar ini juga harus benar-benar tergantung sama kita nih si tanaman. Kalau kita nggak nyiram ya dia nggak dapat air dari mana-mana, dia nggak bisa karena akarnya terbungkus di polybag. Ya, jadi benar-benar ya perawatannya tergantung kita ini kalau di polybag. Jadi makanan ya kita kasih, nggak bisa dia nyari sendiri. Nah itu aja kuncinya. Jadi harus ini kan namanya up. Nah contohnya kayak gini. Ini tingkat kesuksesannya bisa optimal kalau misalnya kita tahu kondisi ininya. Kalau kering ya kita siram, seminggu sekali kita kasih tambahan pupuk susulan. Kemudian kalau ada hama penyakit tadi disemprot. Nah itu sejauh ini sih berhasil. Jadi buat pondok-pondok pesantren. Ini tanaman apa, Om? Terong ya, Om? Ya, tadi sih tomat. Kalau sekarang cabai rawit putih nih. Nah, ini salah satunya. Kalau ini kelihatan nggak? Belum, ini masih kelihatan yang tadi. Masih kelihatan yang tadi. Explorernya yang di screen. Oh gitu ya. Kalau ini udah kelihatan? Belum. Ini Om keluar dulu, terus pilih yang gambarnya. Oh langsung gitu ya? Ya, ini close dulu, terus ya, share yang baru. Oke. Saya buka gambarnya ya.
Sambil nunggu mau nanya Om, kemarin ada yang nanya nih, kalau panah merah ini bibitnya bisa untuk kategori pertanian organik nggak? Organik lah. Organik kan? Panah merah kan memang benih kan. Nah, saya mau jelasin sedikit masalah organik. Karena agak-agak rancu juga pemahaman soal organik ya. Betul. Ya, jadi yang dibilang organik, 100% organik itu juga nggak bisa kita lakukan ya. Ya. Pada masa saat ini. Kenapa? Kalau organik itu kan berarti tanpa kimia sama sekali ya, 100% nggak pakai kimia. Jadi dari pestisida kita nggak pakai kimia, kita pakai nabati. Nabati itu dari racikan-racikan ini apa namanya bahan-bahan tanaman. Misalnya dari daun lamtoro, kemudian dari serai, dari bawang putih. Itu kita racik supaya sebenarnya lebih ke buat nakut-nakutin si hamanya tadi. Buat nakut-nakutin aja. Secara membunuh mungkin dia enggak. Nah, makanya kalau untuk yang main organik, itu diwajibkan untuk sistemnya pencegahan, Om. Nggak bisa yang udah kena, kemudian kita semprotkan buah pestisida nabati, nggak akan sembuh, Om. Lama sembuhnya keburu tanamannya mati duluan. Nah, ini gambar yang saya share ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan nih, lagi nyemprot. Nah, ya. Jadi yang gambar ini kubis ini. Kubis khusus daerah panas. Jadi kita khusus di daerah-daerah yang memang kayak di Riau, kita nggak punya daerah dingin, kita juga masih bisa nanam kubis sama kayak di Sumbar atau di Brastagi. Tapi secara varietas ini sudah ada ininya, Om. Sudah diperbaiki ininya varietasnya. Jadi khusus buat daerah panas ini. Jadi kalau misalnya di varietas yang khusus daerah panas ini namanya Sehati, kalau dikasih teduhan, dikasih para-para supaya dia teduh agak dingin, dia justru nggak ngekrop dia, nggak ngebulet dia. Dia akan ngelebar terus daun aja dia. Tapi nggak punya crop ininya, call-nya. Atau call bunga gitu kan. Call bunga nggak keluar dia. Justru bantet dia ininya. Dia butuh yang betul-betul panas karena secara genetik sudah habitatnya harus dipanas. Nah, ini nggak bisa dibawa bibit yang daerah panas ini dibawa ke daerah dingin. Nah, itu nggak akan bisa. Begitu juga yang daerah dingin, kita beli varietas yang daerah dingin, kita tanam di daerah panas nih. Peruntukan atau rekomendasi dari bibitnya untuk daerah dataran tinggi, kita bawa ke daerah lowland atau daerah dataran rendah yang panas, itu nggak akan maksimal tumbuhnya atau produksinya. Jadi ini sekilas mengenai Sehati tadi. Nah, menggunakan polybag, tadi yang penting adalah ini tergantung ke kitanya. Karena kita nanamnya di pekarangan rumah, dan kita juga stay terus di rumah, ya harapannya sih tanaman ini justru diperhatikan terus kan. Diperhatikan terus artinya siram, kalau kurang air disiram, kurang pupuk ya dipupuk, ya kan. Jadi sebenarnya harusnya dilakukan kayak gini untuk daerah-daerah yang punya lahan, pekarangan rumah, kemudian istilahnya buat ketahanan pangan tadi semasa COVID. Nah, ini untuk rumah tangga, Om. Kita punya 1 polybag cabai rawit, kemudian beberapa polybag yang buat sayuran daun, kangkung, bayam gitu kan. Kemudian nanti ada terongnya, 1. Itu sebenarnya udah cukup buat satu rumah tangga, Om, kebutuhannya. Jadi nggak perlu sampai bikin 3 biji. Nah, tadi kalau misalnya kita mau bikin 3, bisa bagi-bagi ke tetangga kan mungkin bisa menginspirasi juga ya. Atau ada niat mau dijual di pasar Ramadan atau gimana juga bisa. Kayak kemarin yang punyaku juga itu 3 batang kan selebat itu gitu. Satu lagi ini prospek nih, Om. Prospek banget nih, Om. Prospek di belakangan ini kan apa ya? Mungkin karena gaya hidup kita yang sekarang udah agak-agak gimana gitu ya. Ini kalau kita usaha ini, Om, itu kita bisa jual ke ibu-ibu komplek, ibu-ibu pegawai, ibu-ibu pembibitannya gini ya. Ya, benar, yang sudah keluar calon-calon buahnya aja itu bisa dihargai 50.000 satu polybag. Bisa sampai 100.000 kalau buahnya udah agak banyak. Kalau di pekan ya. Ini prospek sebenarnya begini-begini. Dan kalau kita ada bazar misalnya kayak misalnya Rio Expo, kemudian ada bazar-bazar,
ini kalau biasanya kita butuh display kan buat stand kita kan. Iya. Kita taruh kayak gini. Ini udah ditawar orang ini. Udah ini buat Nah, kita aja nih satu kalau polybag. yang kayak gini polybag ini kan untuk yang rumahan itu pupuknya apa Om? Yang ya. gampang dan mudah untuk benar. direalisasikan gitu. Benar. Kalau tanah, media tanamnya nih ya, media tanamnya itu terdiri dari tanah, pupuk kandang. Kalau misalnya tanah itu dirasa-rasa asam ya, atau daerah Riau rata-rata sih memang pH-nya itu di bawah 5 ya, di bawah 6 lah kan. Itu kita wajib pakai dolomit, kapur untuk menaikkan pH atau keasaman tanahnya. Paling ya. Jadi satu polybag ini isinya terdiri dari tanah, perbandingannya 3 tanahnya, pupuk kandangnya 1, kemudian nanti dolomitnya mungkin setengah atau 1/4. Nah, ditambah lagi nanti pupuk dasaran kimia. Pupuk dasaran kimia itu kita kasih NPK aja. NPK per? Kalau satu polybag besar ini, ya sekali aja buat dasaran. Kita sebut ini pupuk dasaran. Jadi kita kasih itu satu sendok makan kecil aja nih Om. Satu polybag ini. Kita campur aduk rata, ya. Kita masukkan ke dalam polybag. Baru nanti tapi kan ini tanamannya disemai dulu ya Om. Ya. Dijadikan bibit dulu ya. Ya, kita bibitkan dulu. Boleh bibitnya pakai polybag kecil. Kalau umur semayan itu kan kayak cabai, terong itu 3 minggu Om. Jadi setelah 3 minggu kita semai, siap untuk dipindah tanam ke polybag yang besar ini. Nah, kasih jarak tanamnya yang agak lumayan Om, 70 kali 60. Karena kalau terlalu rapat juga akan bermasalah. Bisa kena banyak penyakit. Dan dia tanaman-tanaman ini biasanya butuh nutrisi atau sinar matahari yang cukup juga. Ya, betul. Mungkin itu. Nah, nanti seminggu sekali, ini bisa dikocorkan NPK, Om. Setelah nanti sudah 2 minggu di polybag besar ini, rutin nanti seminggu sekali kita kocorkan NPK. Bahasa kocor NPK itu... NPK berapa, Om? NPK 16-16, Om. 16-16 ya? Ya, 16-16. 15-15 boleh lah ya? 15-15 boleh. Nggak ada masalah. Terus tapi perlu pakai sekam dah Om? Sekam bakar sama sekam? Kalau sekam sih nggak perlu ya. Nggak perlu. Harus ya? Nggak Masalahnya harus. di tempat saya susah mencari sekam. Paling adanya tanah angus itu, tanah bakaran. Ya, itu juga bisa dipakai. Fungsinya apa sih? Sebenarnya sekam itu tuh? Gimana? Fungsinya apa sih sekam bakar dan sekamnya? Oh ya, sekamnya itu supaya si media tanamnya itu lebih berpori, Om. Nah, itu fungsinya si sekam. Tapi biasanya sekam itu digunakan pada saat buat ini sih, Om. Buat pembibitan. Karena pada saat pembibitan itu butuh medianya yang istilahnya ya, poros istilahnya. Jangan sampai yang padat betul. Karena kan masih baby banget kan akar-akarnya. Mungkin itu, Om Sandi dan kawan-kawan. Oke. Jadi NPK untuk dasaran juga sama 16-16 ya? Ya, 15-15 boleh, 16-16 boleh. Ya. Oke. Nah, ini penting nih. Jadi kayak kangkung itu juga sama ya, Om ya? Kalau untuk kangkung beda, Om. Jadi cabai ya? Ya. Rata-rata untuk sayuran daun, Om Fuja ini spesialisnya Om Fuja nih. Untuk sayuran daun, untuk dasaran tuh jarang menggunakan kimia. Jadi menggunakan kompos saja atau pupuk kandang. Makin banyak pupuk kandang itu makin bagus. Cuma pupuk kandang juga ada aturannya, nggak bisa pupuk kandang yang masih basah, yang masih panas, yang aromanya masih sangat melekat, kita masukkan ke dalam polybag atau media kita. Karena nanti dia akan masih berproses dan mengeluarkan gas atau panas. Sehingga si tanaman kita juga akan kepanasan atau mati. Jadi si pupuk kandangnya juga harus diproses dulu, difermentasi. Boleh bantuan pakai bakteri, boleh dibiarkan aja selama 2 minggu, diaduk-aduk, kena sinar matahari, kena panas, kena hujan, itu akan berproses sendiri. Tapi kalau mau cepat, si pupuk kandangnya itu bisa ditambah bakteri, misalnya E4 atau trichoderma, bakteri-bakteri pengurai tanah itu bisa. Dan itu dijual di toko-toko pertanian. Betul. Oke. Mantap itu. Minimal meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga kan ya.
Benar, Ya. benar. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau masak Indomie nggak pakai cabai rawit rasanya ada yang kurang. Iya. Terus masa mau masak Indomie beli cabai rawit ke warung nggak lucu juga kan? Iya. Kalau punya satu polybag di rumah tinggal petik gitu. Petik, dipoto Indominya di polybagnya gitu, di-share gitu kan. Atau Indominya diguyurin ke cabenya kan? Ya jangan lah. Ada yang nanya lagi? Nah ini untuk mahasiswa kayak mau nanya, Ronald Om. nih kan? Ya silakan. Boleh. Borong aja Om Gus. Oh itu ya kalau melon itu Om dari Panamera itu yang paling tingkat kesulitannya dari yang newbie sampai yang ekspor itu apa Om? Kalau melon ya? Ya melon. Melon? Aku kan lihat nih di websitenya Panamera. Alina, Gracia, Lisa, sama Madesta itu. Tapi kalau dari menariknya kan memang menarik yang kuning ya, Alisa sama Madesta. Kalau Gracia, Alina ini kan hijau ya. Iya. Tapi ya punya keunggulan masing-masing sih, kayak Gracia katanya lebih kuat, daya simpannya lebih banyak. Lebih. Tapi kalau perawatan apakah ini dataran rendah bisa ya? Dataran rendah rata-rata untuk melon varietas Panamera tuh memang rekomendasinya buat dataran rendah semua. Dataran rendah ya? Ya. Jadi sama aja Om, tingkat kesulitannya Alisa sama Madesta ini. Sama Om, sama. Sama lah ya. Sama, iya. Dari segi ketahanan virusnya juga sama-sama kuat ya. Jadi ya enggak. Kalau Stella bisa ya buat dataran rendah kalau yang ini? Stella bisa Om, Stella bisa. Jadi hampir semua jenis walaupun dia premium sampai yang melon biasa itu memang khusus daerah panas. Lucu yang itu tadi yang apa? Kubis ya? Yang bisa dataran rendah ya? Lucu itu. Iya, sehati. Sehati itu lucunya kalau misalnya kita naruh di polybag, terus kita taruh di teras rumah, itu cakep dia, nge-crop tuh kayak bunga. Sama talenta juga Pak Om. Talenta kalau talenta enggak. Kalau talenta dia khusus daerah dataran tinggi atau daerah tinggi. Sehati berarti entar salah beli pula kan? Iya, sehati. Iya. Sama kembang kol ini bisa kita ada yang ya. Mona ya dataran rendah ya? Ya, dataran rendah Mona atau PM126. PM126. Iya, siap. Ini siap. Mau jawab Bang Roni nih, Bang Roni, Pak Zainal mau nanya. Saya di rumah nanam cabai dan sayuran di polybag dengan tanah solid pabrik. Apakah perlu pupuk lagi? Apa gimana Pak? Perlu Mas Roni, perlu banget ini. Jadi tanah solid pabrik ini sebenarnya masih dalam bentuk yang buat jatuhnya lebih kayak kompos dia. Jadi perlu juga tambahan itu sih kayak kimia, misalnya NPK 1616 itu perlu ditambahin buat dasaran. Apalagi kita di polybag. Polybag itu kan si tanaman yang saya bilang tadi kan nggak bisa cari sendiri ya unsur hara di dalam tanah kan. Itu mau nggak mau kita harus sediain dulu sebelum dia nyari atau sebelum dia butuh. Jadi perlu ditambahin lagi kayak NPK 1616-nya. Mungkin itu Mas Roni. Iya Pak. Makasih Pak. Siap Mas Roni. Untuk ini kayaknya saya perlu sedikit ini nih. Mungkin sebelum selesai saya mau sedikit sharing masalah tadi yang si Pindo. Kayaknya perlu dituntaskan biar enggak ini. Ya, Om Ari, kira-kira gimana? Saya izin dulu. Siap, silakan. Ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya untuk yang si Pindo, jadi pada dasarnya si Pindo itu adalah aplikasi untuk istilahnya, singkatan si Pindo adalah Sistem Informasi Pertanian Indonesia. Jadi si Pindo ini diperuntukkan buat petani-petani yang kenal sama smartphone biasanya. Nah, biasanya ya, ini saya buka slide-nya ya sebentar ya. Siap. Nah, oke. Si Pindo, mana si Pindo dari awal? Oke. Bentar ya, si Pindo. Bang Puja mungkin boleh share dulu Bang Puja, apa pengalamannya Bang Puja? Kira-kira jadi petani itu apa suka dukanya Bang Puja? Biar kawan-kawan yang lain kayaknya juga harus bisa terjun ini. Atau itu cerita ini petani pepaya itu enggak Mas
Ya, ini pepaya dari tadi pepaya ini lezat kan. Ya kalau pengalaman kita jadi petani itu pertama sekali jadi petani di Cimahi sih. Kenapa harus jadi petani gitu? Ya. Gampang kan gitu. Ya nggak mesti dijawab disenyumin aja. Karena orang kebanyakan bilang ya petani itu kan kerjanya mudah, datang pagi sama sore terus nyiram-nyiram udah gitu aja. Habis itu kita bisa pulang, bisa kerjakan yang lain. Nah, aplikasinya di lapangan, prakteknya di lapangan itu beda, ya harus total. Nah, kalau pekerjaan yang kita jadikan sampingan ya insya Allah hasilnya juga nggak akan seperti yang kita harapkan. Pasti hasilnya juga nyamping. Nah, kalau pengalaman pertama di sayur, ya syukurnya dibimbing, berkebun ini dibimbing gitu kan. Mudah sih, dalam 1 bulan itu kita udah dapat hasilnya, jadi puas, sangat-sangat puas. Nah, di tetangga-tetangga di rumah juga gitu, kita bantu bikinkan pakai kayu, pakai papan, pengganti polybag nih Om, ingin polybag ya kasih bibit kangkung, bayam kita ada 3 warna. Akhirnya dengan ketahanan pangan ini, alhamdulillah pelan-pelan sudah coba menerapkan ke tetangga-tetangga. Cabai rawit kita kemarin sudah tanam dalam polybag, terong juga sudah tanam dalam polybag. Nah itu dibagikan ke tetangga-tetangga. Apa yang kita sampaikan? Ya kalau hanya sekedar untuk makan terong sekali panen itu nggak banyak butuhnya. Hanya untuk konsumsi rumah palingan 3 atau 4 butir udah bisa dipanen, bisa untuk masak sendiri. Cabai rawit juga gitu. Satu keluarga minimal kita tanam 5 polybag. Kebutuhan untuk masak itu nggak banyak. Sekali panen 5 polybag itu udah banyak, udah mencukupi. Sayur juga gitu, bisa nanam bayam, kangkung. Nah, dengan adanya cara kita untuk menanam terong, cabai, sayur daun di rumah, itu sudah sangat membantu ekonomi keluarga. Nah, saya setuju sama satu pemikiran dengan Om Zainal, bahwa untuk ketahanan pangan mandiri di keluarga itu kita bisa nanam tanaman-tanaman yang cepat berbuah dan itu dibutuhkan sangat sering di rumah kalau kita masak. Gitu ya Om Zainal ya? Iya, benar. Nah, terus iya Om Zainal. Tadi katanya ada di Panah Merah mau ada pepaya madu ya? Iya, pepaya madu. Pepaya California. Beda? Oh, beda. Beda ya. Nah, nanti kalau udah keluar saya pingin juga deh coba nak nyemai. Ini kebetulan kita lagi nyemai juga 1.500 batang nih pepaya California. Nah, nanti coba ya sama Om Jenal lah nanti pesan bagaimana biar bisa dikembangkan kan varietas baru kan. Oke, katanya tadi 1.500 bukan nyoba itu. Hah? 1.500 bukan nyoba itu. Nyoba kan. Kelasnya Mas Puja itu nyobanya 1.500. Iya, 1.500. Langsung ini kita, langsung keder kita 1.500 nyoba. Juga iya memang masih nyoba, nanti coba-coba. Tapi boleh saya share sedikit ya pengalaman petani pepaya ya. Ini biar mungkin lebih motivasinya akan lebih. Boleh, siap. Mantap. Karena kalau saya sih lebih banyak share ke teman-teman ini yang memang pengalaman real di lapangan aja ya. Jadi ada beberapa petani saya yang selain nanam sorti, dia juga nanam pepaya. Nah, secara pasar, pepaya itu sangat prospek. Prospeknya dalam artian pasarnya masih sangat terbuka luas, masih supply dan demand-nya masih sangat jauh, istilahnya permintaannya sangat tinggi, tapi stoknya masih sangat kurang, khususnya di Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, kemarin saya baru dari Duri, namanya Pak Bagi. Dia cerita-cerita juga nih soal tanaman pepaya. Pepaya itu kan umur panennya kan 7 bulan, Om. Dari dia mulai pindah tanam sampai dia panen perdana atau panen pertama itu 6 bulan, 7 bulan dia baru mulai panen. Memang waktunya memang agak lama ya, tapi masa hidupnya juga lama. Sampai 5 tahun, Om. 4 tahun, 5 tahun. Idealnya 4 tahun mungkin udah mulai nih bisa diregenerasi ya. Tapi bisa sampai 5 tahun juga itu pepaya. Nah, pepaya itu
saya hitung-hitung kemarin Pak Bagi ini yang di Duri punya lahan pepaya cuma 1/2 hektar, Om. 1/2 hektar itu bisa ditanam pepaya kurang lebih 600 batang. Nah, 600 batang itu, Om, itu penghasilannya atau produksinya, itu kan dia panennya 3 hari sekali. Nah, 3 hari sekali, itu 600 batang atau 1/2 hektar itu, dia 3 hari sekali dapatnya 500 kilo, Om. Itu standar ininya lah, rata-ratanya. Kadang bisa di atas itu, kadang bisa di bawah itu juga, tapi pukul ratanya 500 kilo, Om. 400 kilo. Per 3 hari sekali. Bayangin kalau misalnya seminggu, berarti seminggu kan 1 tonan ya, Om ya? Dua kali panen berarti kan? 1 ton 1 minggu, Om. Nah, 1 ton itu kan 1.000 kilo. Harga jual di petani ke pedagang itu 3.000, Om. 3.000 per kilo. 3.000 per kilo dikali tadi 1 ton berapa, Om? 3 juta kan? Berarti dapat 12 juta sebulan. Penghasilan dia per bulan itu 12 juta, Om. Dari cuma lahan sekitar 1/2 hektar atau punya tanaman pepayanya cuma 600 batang. Nah, kurang lebih Om bisa bayangin begitu prospeknya di dunia pertanian, Om punya pendapatan pasif yang memang setiap bulannya itu 12 juta. Dari umur 7 bulan pertama panen, sampai Om 4 tahun, 5 tahun. Kebayang kalau misalnya dikonversi ke sawit atau misalnya karet, itu jauh banget, Om. Dari segi modal, dari segi periode waktu panennya, resikonya, segala macam. Cuma nanam pepaya biar bisa tahan sampai 4 tahun juga ada caranya. Nggak bisa nanam pepaya, panen, terus dibiarin, nggak dirawat lagi ya. Setahun aja udah koit ya, udah tumbang. Udah track dia, nggak berbuah lagi. Jadi itu baru satu komoditi di pepaya. Jadi dunia pertanian ini sebenarnya kalau anak-anak muda paham, itu prospeknya besar banget itu. Cuma kan anak-anak muda ini jangankan untuk terjun ya, untuk istilahnya ngulik-ngulik aja dulu, dibahas-bahas dulu atau dicari-cari literasinya, itu kadang udah males gitu kalau pertanian gitu kan. Padahal kita nggak selalu jadi YouTuber, Om. Yes, benar. Padahal di YouTuber iya benar, tapi kalau YouTuber kontennya pertanian juga ini kayaknya banyak followersnya juga. Jarang masih. Jarang kan, makanya. Ya, masih jarang. Om Zainal lah bikin, saya jadi subscriber nanti pertama. Iya, Om. Benar ya. Legasi tuh, Om. Iyalah. Legasi tuh. Iya, halo guys, itu. Jadi benar, selama ini yang paling pemula, saya kan pemula lah ya. Jadi paling susah ya mencari rekomendasi dan literatur yang cukup bisa dipercaya gitu. Iya, beda artikel, beda lagi, benar. Kadang yang nulis juga yang bukan praktisi, cuman copywriting aja. Iya. Kebanyakan gitu sih. Iya, benar yang dibilang Mas Puja itu sebenarnya benar banget itu. Dulu waktu awal-awal saya di Panah Merah, itu juga saya sering dapat petani itu yang nggak bisa berbagi sama orang. Dia selalu nggak mau berbagi ilmu sama orang lain karena dia takut kesaing kan. Kalau misalnya ada temennya dia nanam pepaya juga, nanti takut ininya dia nggak ini. Padahal justru nggak gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau dia mau berbagi, dia makin banyak teman, dia makin kuat sebenarnya posisinya. Jadi kadang ada agen atau bandar yang main-mainkan harga dengan banyaknya teman-temannya dia akan lebih nggak banyak dimainin harganya. Nah, dulu sih sampai kalau kita misalnya mau cari tahu obat keriting atau obat kena virus itu apa, itu benar-benar yang perjuangan banget cari ilmunya. Kalau sekarang kan dengan adanya teknologi, ada Sipindo, terus ketemu kita nih yang orang lapangannya Panah Merah, bisa konsultasi langsung by phone atau kayak gini, itu udah enak banget sekarang sebenarnya masanya. Nah, harapannya sih anak-anak muda itu bisa kayak ngikuti Om Puja ini. Om Puja ini udah kemana-mana nih, uangnya udah banyak ini.
Omset sebulan. Om Puja berapa sebulan omset? Hah? Alhamdulillah Berapa, Om? cukup untuk kuota. Belum cukup lah untuk nambah istri lagi cukup belum? Rencananya belum nikah saya, Om. Oh, belum. Wah. Lagi Ini aku nyari rekam butang. loh. Nambah-nambah ini aku rekam, nanti aku publish, nanti ketahuan. Ampun. Oh iya, Pak Zainal. Itu Ya. kalau pepaya bisa tumpang sari nggak? Pepaya bisa dong, bisa. Tinggal diatur aja jarak tanamnya. Jadi yang kayak di Duri pun petani saya itu masih tumpang sari sama semangka. Oh. Jadi ya jarak Kan tanamnya. ini berpengaruh sama kinerja pepayanya sendiri kalau di tumpang sari. Enggak ya? Enggak. Sebenarnya, tapi nanti kalau misalnya pepaya yang sudah mulai besar, daun-daunnya mulai menutupi semangkanya, nah mungkin nggak bisa lagi. Tapi Iya. kalau misalnya pepaya masih umur-umur pendek, mungkin masih bisa, Om. Masih bisa. Jadi rata-rata petani kita kayak nanam semangka pun di intercropping, artinya di sela-sela tanaman yang lain, kayak misalnya sawit masih umur 2 tahun, 3 tahun masih bisa di sela-selanya. Mungkin itu, Om. Nah, ini sebentar mungkin saya akan share sedikit masalah Sipindo ya sebelum kita selesai. Oke, di sini teman-teman mungkin kalau misalnya nanti pada saat setelah ini mau download ya, sebentar ini tolong. Oke. Mana nih? Oke ya, kita bahas masalah Sipindo ya. Siap. Ya, kalau nanti teman-teman mau download, nanti mungkin linknya akan saya kasih ke teman-teman semua lewat WA. Siap. Dari link itu nanti akan langsung ke Play Store. Nanti setelah itu teman-teman bisa download. Setelah sampai selesai downloadnya, itu tinggal dibuka aja. Kemudian nanti setelah dibuka, teman-teman harus registrasi supaya nanti teman-teman bisa lihat isinya dan bisa langsung istilahnya dapat fitur-fiturnya. Setelah registrasi, kalau teman-teman punya tanaman yang lagi teman-teman ini kan budidayain di rumah atau misalnya di tempat yang lain, itu nanti diupdate juga profil tanamanku. Jadi selain profilku, tanamanku juga diupdate. Apa gunanya mengupdate profil tanamanku? Sebenarnya lebih ke kita bisa pantau nih, Om. Mas Kus di Bangka lagi nanam apa nih, kita bisa pantau nih udah berapa hari tanamannya gimana, itu bisa kelihatan dari ini. Kemudian pemetaan penanamannya juga bisa nampak, Om. Oh, berarti musim ini yang nanam cabai ini udah agak banyakan nih, kayaknya musim ini kita nggak usah cabai dulu lah, nanam pare aja gitu. Nah itu untuk menjaga itu sih, Om, supaya kalau kita bisa atur pola tanamnya, mudah-mudahan kita bisa dapat harga yang lebih baik, Om. Biasanya begitu. Biar pasar nggak banjir. Ya, biar pasar nggak banjir. Jadi setelah nanam ini, setelah diupdate, Om bisa ini juga, bisa lihat ininya, fitur-fiturnya. Fiturnya mulai dari cuaca. Cuacanya ini banyak nih manfaatnya. Kalau buat kita nanam-nanam petani itu bisa, kalau misalnya musim hujan ini yang rekomendasi tanaman yang cocok tuh apa. Jadi berdasarkan cuaca juga kita bisa tahu cara nanam kita. Apa yang mau kita tanam gitu. Kemudian setelah cuaca, fitur yang lain itu misalnya harga. Nah, harga-harga juga bisa bisa diupdate nih teman-teman semua. Kalau harga, misalnya, jadi si petani itu atau teman-teman tuh nggak harus nanya-nanya ke yang lain. Sekarang cabai itu harganya berapa gitu kan? Nah dari aplikasi ini di fitur harga itu bisa kita pantau.
oh harga cabai lagi bagus nih, lagi tinggi, kita nanam cabai lah. Mungkin kayak gitu sih Om. Oke, ini kebuka nggak share ininya, fitur-fiturnya? Masalah harga, iya. Udah ya? Ini aku lagi install nih. Lagi nginstal ya? Nginstal dari Play Store. Play Store. Kalau bisa jangan diinstal dulu, pakai link dari saya aja. Oh, siap. Nah, nanti bisa kepantau sama saya. Oke, kemudian jual beli. Nah, jual beli ini fiturnya paling menarik sebenarnya. Sama kayak kita yang suka jual beli di online kan. Jadi kalau kita punya panenan, kita bisa tawarin panenan kita tawarin di sini. Kalau ada pembeli, nanti bisa langsung kontak ke kita. Kita tinggal cantumin aja data-data panenannya apa, berapa jumlahnya, harga yang kita jual berapa, kontak kita berapa. Langsung nanti kalau misalnya ada yang beli, paling kontak kita. Begitu, Om. Terus kalau misalnya fitur yang lain, konsultasi, Om. Selain cuaca, ada harga, kemudian hama penyakit ini paling biasanya. Nah, kalau misalnya di fitur tanaman, hama penyakit dan tanaman, itu teman-teman bisa langsung tahu kondisi penyakitnya dan solusinya apa. Dan kita nyediain solusinya itu bisa yang dari non kimia, mana tahu ada yang memang lebih ke organik. Ada juga kalau misalnya pengendaliannya sudah parah, kita sarankan ke yang kimia. Jadi itu fiturnya lumayan banyak sih. Jadi selain hama penyakit, konsultasi juga. Kalau misalnya nggak puas dengan isi materi yang di dalam aplikasi tadi, itu bisa langsung konsultasi ke petugas yang terdekat. Nah, kayak Mas Kus kan katanya mau cari petugas panah merah ya, di Bangka ya. Nah, Mas Kus bisa cari di sini, Mas. Jadi nanti akan kedeteksi dia. Oh, Pak ini yang dekat nih sama Mas Kus. Nah, Mas Kus bisa kontak sama dia. Mungkin itu, Mas. Kemudian ada fitur satu lagi, praktek pertanian yang baik. Praktek pertanian yang baik ini nanamnya berapa, jumlah tanamannya, jumlah luasannya, tanamannya apa, itu nanti akan informasi mulai dari cara nanamnya, kemudian panennya, cara pengendalian hama penyakitnya, dan yang lain-lainnya keluar semua sampai ke estimasi biaya dan estimasi panen. Oke. Jadi lengkap di sini. Jadi mungkin itu sih fitur-fitur yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semua. Kira-kira ada yang perlu ditanyain nggak? Nilainya. Ini Mas Puja ini mau menyampaikan sesuatu. Boleh, Mas Puja? Ini kayak ngangkat tangan. Lanjut, Om. Oh, lanjut. Tekan tadi. Iya. Atau sesi yang ini kita akhiri dulu. Siap. Jadi nanti ada sesi kedua dan ketiga untuk mungkin temanya nanti kita akan lebih mengkerucutkan membahas tentang apa gitu ya. Iya, mungkin lebih ke teknis kayaknya. Ya, Soalnya tadi juga kan kita bahas masalah Sipindo kan. Mungkin next kita masalah ke teknisnya, bagaimana mulai dari pembibitan, kemudian bagaimana istilahnya perawatan, sampai nanti ke panen, itu tahapan-tahapan itu mungkin kita akan bahas juga. Sip. Karena kalau dibahas semua kayaknya nggak cukup dan terlalu lama juga. Mungkin kuliahnya aja 6 semester, Mas. 6 semester, 6 tahun. Gimana 6 kita? tahun ya. Oke, menarik malam ini obrolannya semuanya interaktif dan informasi yang beredar di diskusi kita ini sangat padat dan bermanfaat, insyaallah. Amin. Semoga bisa jadi berkah bagi kita semua yang memberikan atau yang menerima informasi tersebut. Dan insya Allah kita lanjutkan obrolannya mungkin minggu depan atau kita nanti obrolkan lagi, kita rembukan di satu, kalau kita sepakati kita akan bikin grup WA untuk ini. Nanti kita akan olah di situ temanya dan waktunya untuk kembali kita diskusi daring online lagi. Terima kasih Om Jai.
Siap, sama-sama. Terima kasih. Saya juga terima kasih buat teman-teman juga. Terima kasih Om Jai. Terima kasih, kasih Pak Puja, ya, Mas Om Ari, Pus, ya, Pak Roni. terima Ya. kasih Semuanya. Pak Iya, Puja, Mas Ari, Roni. terima kasih. Ya, semuanya kita jumpa lagi. Kalau kita sepakati nanti komunikasinya di WA ya. Tapi kalau Siap. tidak ya kita mungkin daring online aja. Terima Siap. kasih. Siap. Allahumma fiqillah kematarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.